مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babus siyami. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'adda alaina min barakatihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Babus siyami. Saya akan menjelaskan yang saya ketahui dan yang saya pahami tentang puasa. Tentu ini akan menjadi pelajaran untuk saya, ilmu yang baru untuk saya. Babus siyami, bab menjelaskan tentang puasa. Di dalam kitab Al-Ashbah wan Nadhair, yang di situ penulisnya adalah Al-Imam As-Suyuti,
Qala fil talkhisi asyamu sittatu anwa'in. Bahwasanya di situ diterangkan puasa itu macamnya ada 6. Yang pertama, puasa yang harus dilakukan secara berurutan, termasuk juga ketika mengqodoknya juga harus berurutan, yaitu puasa 2 bulan berturut-turut. Ini dalam hal membayar kafarat dzihar, membunuh dan jima. Zihar itu menyamakan istrinya, menyamakan punggung istrinya dengan punggung ibunya. Membunuh ini adalah membunuh yang tidak disengaja. Kalau membunuh disengaja, tidak ada kafaratnya. Kemudian jima. Yang kedua, puasa yang harus berurutan, kecuali karena sakit atau bepergian, maka tidak wajib berurutan dalam mengqodoknya, yaitu puasa Ramadan. Yang ketiga, puasa yang harus dipisah, tidak boleh pelaksanaannya itu berurutan, yaitu puasa haji tamattu. Ketika kita melanggar aturan, maka kita berpuasa tamattu, yaitu salah satun fil hajj wa sab'atun idza roja'a ila ahli. Puasa 3 pada waktu haji, 3 hari pada waktu haji, dan 7 hari setelah kembali ke negaranya. Ini pelaksanaannya tidak boleh berurutan langsung 10 hari. Harus dipisah 3 hari ketika haji dan 7 hari ketika sudah kembali ke negaranya atau kepada keluarganya. Yang keempat, puasa yang disunahkan berurutan, yaitu puasa kafaratul yamin. Yamin itu sumpah. Nah, kafaratnya sumpah itu puasa 3 hari. Tapi tidak harus berurutan, ini sunnahnya berurutan. Yang kelima, puasa nazar, yaitu puasa boleh berurutan, boleh dipisah sesuai nadarnya. Ketika nazir, orang yang bernazar ini misal berkata begini, kalau saya ranking 1, saya akan puasa 3 hari berturut-turut. Maka itu pelaksanaannya harus berturut-turut 3 hari, Senin, Selasa, Rabu. Selasa, Rabu, Kamis.
Rabu, Kamis, Jumat, Kamis, Jumat, Sabtu, Jumat, Sabtu, Ahad. Itu kalau nadarnya puasanya berurut-urut. Tapi kalau seorang nadir, orang yang bernadar itu bilang, saya kalau ranking 1 akan puasa Senin, Rabu, Jumat. Maka pelaksanaannya harus hari Senin, Rabu, dan Jumat. Tidak boleh berurutan, harus dipisah-pisah. Harus dipisah. Senin, Selasa nggak puasa, Rabu puasa, Kamis nggak puasa, Jumat puasa. Itu nazar. Ketika mengkodoknya juga harus begitu. Harus disamakan. Jika berurutan, dia mengkodoknya berurutan. Jika tidak berurutan, maka mengkodoknya juga tidak berurutan. Kemudian yang keenam adalah puasa selain yang kelima itu. Ini tidak diperintah berurutan, juga tidak diperintah dipisah-pisah. Seperti mau puasa 6 hari pada bulan Syawal. Karena ada hadis, barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian menyempurnakan 6 hari berpuasa pada bulan Syawal, maka seakan-akan orang itu sama dengan berpuasa setahun. Jadi 6 hari itu terserah, yang penting bulan Syawal. Boleh Syawal ke 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Boleh ketiga, keempat, ketujuh, ke-8, ke-11, ke-20 boleh. Itu tentang puasa. Karena sebentar lagi kurang lebih 16 atau 17 hari lagi kita memasuki bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang ditunggu-tunggu umat Islam. Karena kita bahagia, senang akan datangnya bulan Ramadan, itu jasad kita haram disentuh api neraka. Kita harus bahagia, senang karena akan menangi atau mendapati bulan Ramadan. Supaya apa? Jasad kita itu haram disentuh api neraka. Neraka nggak mau dengan jasad kita. Ketika kita bahagia, ketika kita senang, bulan Ramadan akan datang. Maka puasa Ramadan. Jadi puasa itu menurut kitab yang saya baca, itu secara lughatan atau secara bahasa itu artinya al-imsaku. Al-imsaku itu menahan, ngempet, menahan. Menurut istilah, ini menahan segala sesuatu dari semua hal yang membatalkan puasa. Seperti minum, makan dulu baru minum, dan lain sebagainya.
Jadi menahan puasa mulai dari imsak. Ketika masjid atau musola itu sudah pengumuman imsak, 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 itu sudah harus menahan atau boleh minum dulu karena sahurnya tergesa-gesa, akhirnya makannya pun tergesa-gesa, sudah mau imsak, makan tergesa-gesa, kemudian dengar pengumuman di masjid atau musola, imsak, imsak, imsak. Langsung makannya berhenti, minum. Minum selesai, sudah nggak usah makan lagi, nggak usah minum lagi. Ditahan. Sampai kapan? Sampai azan maghrib. Kalau nanti saya bilang sampai azan saja, nanti azan duhur juga azan, asar juga azan. Makanya saya taksis, saya takyin sampai azan maghrib. Supaya tidak salah. Karena azan duhur, asar, maghrib itu hampir sama. Bukan hampir sama, sama. Sama. Tapi ini ditahan sampai azan maghrib. Ketika masjid sudah nabuh beduk tontongan tung 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 dung dung, itu sudah masuk waktu berbuka. Kemudian di dalam kitab Syarhut Tahrir, Asy-Syaikh Al-Imam Zakaria Al-Ansori mengatakan syarat sahnya puasa itu ada 4. 1. Islam. 2. Berakal. 3. Tidak haid ataupun nifas. 4. Mengetahui waktu puasa Ramadan. Itu adalah syarat sahnya puasa. Sudah Islam, sudah berakal, tidak haid ataupun nifas, tapi tidak tahu waktu puasa Ramadan, maka puasanya tidak sah. Kemudian syarat wajib puasa Ramadan ada 3. 1. Islam. 2. Taklif. 3. Mampu berpuasa. Ini syarat sah dengan syarat wajib. Kenapa kok syarat sah ada, syarat wajibnya juga ada? Syarat sah ini sebelum masuk pada puasa Ramadan. Itu syarat sahnya. Ketika sudah masuk syarat wajib Ramadan, itu berarti dia sudah di dalam puasa itu. Ketika syarat sah itu mau masuk pada bulan Ramadan ataupun mau masuk puasa Ramadan, itu syarat sah. Syarat wajib itu dia sudah puasa Ramadan Islam. Makanya nanti ada yang membatalkan puasa itu kalau dia dalam berpuasa Ramadan
sudah dapat 3 hari dia puasa Ramadan. Ternyata di tengah-tengah puasa dia kafir, maka dia sudah tidak wajib puasa Ramadan. Kemudian taklif atau mukallaf, dia memang orang yang kena taklif berpuasa. Ketika dia sudah berakal, tapi ketika dia gila, maka dia tidak kena taklif di dalam berpuasa. Maka puasa, dia dapat puasa 5 hari, di tengah-tengah puasanya yang ke-6 itu dia gila. Maka waktu itu dia tidak kena taklif berpuasa. Dia puasanya batal atau tidak wajib berpuasa karena gila. Kemudian yang ketiga, mampu berpuasa. Ini kalau dia ternyata tidak mampu karena sakit ataupun karena bepergian jauh, rumahnya jauh, harus naik pesawat, kemudian naik bis, kemudian berdiri. Di dalam puasanya itu dia temui kepayahan-kepayahan atau jaraknya memang jauh yang diperbolehkan untuknya tidak berpuasa. Itu dia dikategorikan orang yang tidak mampu berpuasa. Kemudian arkanus syiyami, yaitu rukun-rukun berpuasa. Rukun berpuasa yang pertama adalah niat atau an-niyatu, niat. Niat di sini dilakukan di malam hari, meskipun itu awalul lail atau awal mulanya malam. Makanya dimanapun tempat, itu yang saya pernah jamaah taraweh di situ, ketika taraweh, selesai witir, itu pasti imam membacakan niat kemudian ditirukan oleh makmum. Niatnya nawaitu soma godin an adai fardi syahri Ramadana hadis sanata lillahi ta'ala. Jadi di sini niat bahwasanya besok mengerjakan puasa Ramadan tahun ini fardu karena Allah Ta'ala. Kemudian niat di sini ada satu imam dari 4 madhab panutan kita, yaitu Al-Imam Malik atau Malik bin Anas, menjamak niatnya. Jadi niat 1 bulan penuh itu dijamak di awal melakukan puasa. Tujuannya apa? Tujuannya ketika kita suatu saat lupa nggak niat, entah karena tertidur saking ngantuknya sampai nggak sahur, entah karena waktu taraweh, waktu imamnya niat kita langsung pulang pelencing. Ini
kita kok lupa nggak niat, maka puasa kita dihitung tetap sah. Karena kita sudah menjamak niat kita di awal. Jagani kalau lupa ini. Orang lupa itu kan ya nggak tahu. Makanya dijagani oleh Al-Imam Malik untuk menjamak niatnya. Niatnya nawaitu shauma jami'i syahri Ramadhana hadis sanata taqlidan lil imami malikin fardun lillahi ta'ala. Itu niatnya puasa Ramadan dijamak di awal. Harus ada taklidan lil imami malikin. Karena hanya Imam Malik yang mengharuskan menjamak. Supaya apa? Jagani kalau suatu saat itu lupa. Kalau sudah dijamak itu tenang. Kalau lupa, tapi tetap harus niat. Kalau ingat niat ya niat, entah niat itu waktu tarawih atau waktu sahur. Pokoknya niatnya di malam hari. Itu namanya tabhid. Mensunahkan tabhid, melakukan niat di malam hari. Kemudian yang kedua, menahan diri. Karena rukun sudah masuk pada puasa ini. Ini kalau sudah menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa. Ini sudah masuk rukun. Nah, pertanyaannya, yang membatalkan puasa itu apa? Yang membatalkan puasa, yang pertama, makan dan minum. Dan segala sesuatu yang masuk melalui anggota tubuh yang akhirnya bertujuan ke lambung serta dengan unsur sengaja memasukkannya. Jadi lubang manusia itu misal kemasukan, hidung kemasukan air, telinga kemasukan air, sampai dubur ini kemasukan air. Itu dilakukan secara sengaja, maka itu puasanya batal. Kalian misal berkumur pada saat wudhu, berkumur 3 kali, ternyata yang dikeluarkan itu 2 kali, yang satu itu masuk sampai ke lambung, maka itu batal puasanya. Itu sengaja, memang sengaja. Karena kalau kita berkumur, kan orang melihatnya, oh dia berarti sedang melakukan wudhu. Orang yang melihat kita nggak tahu ternyata kita berkumur 3 kali, kita sengaja yang sekali kita minum supaya tenggorokan kita segar. Itu batal puasanya. Meskipun orang lain nggak tahu, tetapi Zat yang maha tahu dan mengetahui itu tahu apa yang kita lakukan. Yang kedua, jima dengan sengaja. Ini namanya jima itu ya jima. Dukhulul hasyafati ilal farji.
masuknya hasyafah ke farji itu jima. Hasyafah ya apa helm. Yang ketiga, pengobatan yang dilakukan lewat ahadus sabilaini. Jadi lewat salah satu dari dua jalan itu, jalan depan kemaluan atau jalan belakang dubur. Itu kok pengobatan yang dilakukan masuk ke dalam dua jalur tersebut itu batal, itu membatalkan puasa. Misal orang terkena ambeien itu ya bokong, akhirnya dikasih obat dilebokne blum, maka itu batal puasanya. Kemudian yang keempat, muntah dengan sengaja. Ini juga membatalkan puasa. Kalau tidak sengaja gimana muntah? Ya tidak batal. Misal begini, ketika puasa, kok ternyata kalian itu membersihkan kandang ayam dengan bau ayam atau bau kotoran ayam itu ternyata tidak terbiasa, akhirnya sampai muntah. Itu di luar kemampuan kita atau tanpa kesengajaan. Itu enggak apa-apa puasanya, tidak batal, lanjutkan saja. Muntah dengan sengaja itu ketika ada teman kalian makan, kalian itu ingin membuat dia jijik, akhirnya muntah, sengaja muntah, akhirnya biar muntah, itu batal puasanya apa batal. Yang kelima, keluar mani, inzalul mani, keluar mani di sini kalau kalian tidur ternyata mimpi basah, itu puasanya tidak batal karena itu di luar kemampuan kita, di luar kesengajaan kita. Tapi kalau kita mengeluarkan mani sendiri, entah itu keluar sendiri atau dikeluarkan sendiri atau dikeluarkan teman, itu membatalkan puasa. Misal kalian membayangkan mencium orang, ternyata kok dibayangi keterusan menjadi syahwat, akhirnya koma zakarun, berdiri kemudian mengeluarkan cairan sperma atau mani, maka batal karena itu unsur kesengajaan dengan syahwat. Kalian memegang teman kalian, pegang, ternyata teman yang dipegang itu putih, akhirnya terbayang-bayang, sampai dalam bayangan itu dia membayangkan mencium dan seterusnya, pokoknya muqaddimatul jima. Kemudian keluar mani, maka batal puasanya. Yang keenam, al-haidu, haid. Dilihat haid itu aqallul haidi atau sedikitnya haid itu yaumin walailatin atau sehari semalam 24 jam. Kemudian wagolabuhu, umumnya haid itu seminggu.
seminggu. Kemudian paling banyaknya haid itu 15 hari. Kok mengeluarkan darah tidak menurut aturan haid, maka itu bukan haid. Kemudian yang membatalkan puasa yang ketujuh adalah an-nifasu, nifas. Ini darah yang keluar setelah melahirkan atau ba'da wiladati. Kemudian yang kedelapan adalah gila. Ini juga membatalkan puasa. Ternyata dia puasa, tengah-tengah puasa gila, batal puasanya. Puasanya apa? Menjadi batal. Makanya orang gila itu tidak wajib berpuasa. Tidak wajib. Karena dia nggak tahu, dia gila. Nggak ada hukumnya orang gila. Kita menyuruh orang gila sholat. Dia nggak kena taklif. Dia nggak akilin, dia tidak berakal. Kita menyuruh orang gila sholat. Berarti kita lebih gila daripada orang itu. Sudah tahu orang gila. Disuruh-suruh. Kemudian ada hal yang memakruhkan puasa. Yang memakruhkan puasa yang pertama adalah misuh. Misuh ini adalah kata-kata kotor yang memang dibarengi dengan emosi. Itu misuh. Misal kita diolok-olok sama orang. Hei, si hitam. Akhirnya keluar kata yang itu dengan emosi. Itu namanya misuh. Meskipun itu nama hewan. Kalau kita bilang hewan asu biasa saja. Tetapi kita kalau ada nadanya dicampur dengan emosi. Itu namanya misuh. Kemudian yang kedua adalah mengakhirkan berbuka. Ini juga makruh. Karena sudah ada hadis kita sunnah itu menyegerakan berbuka. Meskipun dengan seteguk air minum. Ketika sudah azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita buka, minum seteguk air. Sudah, itu namanya menyegerakan berbuka sunnah. Tapi kalau kita menunda-nunda berbuka, itu malah jadi makruh. Apalagi wisol. Wisol itu menyambung puasa. Puasa 2 hari, nggak makan, nggak minum. Itu malah nggak boleh. Kemudian yang ketiga, yang memakruhkan, itu ngicipi panganan. Ngicipi panganan, misal kita mau mengadakan buka puasa bersama. Itu kita sudah masak banyak sekali sayuran, gulai, rendang, dan segala macam untuk menu berbuka. Nah itu kalau tidak diicipi, kurang asin, kurang apa, itu nanti jadi nggak enak. Makanya ngicipi itu makruh. Tapi ngicipi ya sekedarnya saja. Jangan kemudian sudah ngicipi, wah kok enak, dicipi lagi. Terus ngicipi, itu bukan ngicipi. Kalau kiai saya pernah mencontohkan
supaya tidak makro ngicipi itu gini, lihat wajah saya, lihat kita dulit, kita ambil kuah tersebut, kemudian kita letakkan di ujung lidah. Karena apa? Ujung lidah ini bisa merasakan. Kalau rasanya sudah pas, kita langsung lepeh sebul. Gitu. Ini tidak makro. Kenapa? Karena tidak sampai masuk ke dalam rongga, kemudian masuk ke lambung. Nah, gimana caranya? Lihat wajah saya, lihat. Kita ambil yang mau kita tes rasanya. Kemudian kita masukkan ke ujung lidah. Setelah tahu rasanya, kita langsung gitu. Langsung dilepeh atau diidukan, jangan dimasukkan ke dalam perut atau ke lambung. Itu supaya tidak makro, jaga-jaga. Tapi kalau nggak marem, ya boleh diicipi. Itu makro. Ngicipi ya sedikit saja, ngicipi kok 1 jebor. Ngicipi gulai 1 jebor diicipi, dimakan plus dagingnya itu nggak boleh, batal itu puasanya. Kemudian yang memakruhkan selanjutnya adalah bekam. Bekam itu makruh. Atau cantuk, bahasanya itu cantuk. Cantuk itu darahnya yang kotor itu dikeluarkan pakai alat. Itu makruh. Kemudian selanjutnya adalah mencium tanpa syahwat. Itu juga makruh. Ngambung, mencium. Suami mencium istri puasa. Makruh. Tanpa syahwat, apalagi dengan syahwat. Dengan syahwat, kemudian kok keluar mani, batal. Yang ketujuh, masuk jamban. Ini angan-angan saya. Kenapa kok masuk jamban itu makruh? Jamban itu, orang masuk jamban itu identik dia mau BAB atau mengeluarkan air besar, yaitu ee. Ketika seseorang itu kok mengeluarkan air besar, maka simpanan yang dimakan itu juga ikut dikeluarkan. Itu juga mengurangi kekuatannya untuk berpuasa atau melakukan aktivitas seperti mengaji. Itu akan sedikit berkurang karena energi yang dia makan, dia keluarkan. Mungkin itu angan-angan bodoh saya. Angan-angan bodoh saya, mungkin begitu. Betulnya bagaimana ya? Saya juga kurang paham, juga tidak tahu, itu angan-angan bodoh saya. Yang selanjutnya yaitu bersiwak setelah zawal. Zawal ini kalau pernah dikatakan oleh guru saya waktu saya mondok, namanya Muhammad S.K.A. Enggak saya sebut, itu guru saya. Ba'da zawal itu
beliau mengatakan pokoknya mari adzan duhur ba'da zawal. Selanjutnya adalah melihat yang halal dengan syahwat. Ini juga makruh. Suami memandang istri, pandang istrinya perempuan, cantik, kemudian dipandang sampai syahwat, itu makruh. Nah, batasnya syahwat, kata guru saya juga namanya Muhammad RH. Itu batasnya syahwat adalah iqa'u dzakarin, koma dzakarin, koma dzakarun. Batasnya syahwat itu ketika dzakar itu obah, dan ding dung ding dan ding, kemudian deng, itu batasnya syahwat. Maka melihat yang halal dengan syahwat itu juga makruh. Kemudian ada hal yang menggugurkan pahala berpuasa. Ini puasanya sah, tapi pahalanya itu gugur, tidak dapat pahala. Kam min so'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atsh. Jadi banyak sekali orang yang berpuasa itu tidak dapat pahalanya berpuasa, melainkan hanya mendapatkan ju', lapar, dan haus, karena pahalanya gugur. Yang menggugurkan pahala satu, berdusta, bohong. Rek, aku pinjam uang 20.000. Ternyata kamu yang dipinjami ini punya uang 20.000. Kamu bilang, aku nggak punya, nggak duwe ya. Aku nggak duwe. Berdusta ini. Ini juga menggugurkan pahala berpuasa. Seorang yang berjualan ditanya, dia jualan nasi. Ketika ada orang jauh makan di situ, harganya ditinggikan, dimahalkan. Padahal sudah ditulis di dalam daftar harga nasi 2.000, bebek 10.000. Jadi ada orang jauh beli di situ, dia beli nasi bebek, kemudian es teh 2.000. Dia sudah makan harusnya nasi 2.000, bebek 10.000, es teh 2.000, dan kerupuk 1.000. Total semuanya itu 15.000. Tapi karena orang itu orang jauh, sama penjualnya dihargai 30.000. Ini namanya berdusta.
itu juga bisa menggugurkan pahala berpuasa meskipun dia menerima pesanan buka bersama di tempatnya. Yang kedua adalah al-ghibah. Ghibah ini ngerasani, menyebut keburukan orang lain, di mana ketika orang yang kita sebut itu menjadi marah, itu namanya merasani atau ngerasani, ghibah. Ghibah itu dua orang, A dan B. Dia membahas kelakuan buruk C. Itu namanya ghibah. Ketika meskipun kelakuan C itu seburuk itu namanya ghibah. Yang ketiga, adu domba atau fitnah, memfitnah. Ini lebih bahaya dari ghibah, atau dari membunuh juga lebih bahaya fitnah itu. Ghibah itu menyebut orang lain yang perilaku orang tersebut sesuai dengan kenyataannya. Misal A dan B. Ini membahas kelakuan C yang setiap hari minum khamr, tidak mau sholat. Itu namanya ghibah. Yang diomongin A dan B itu sesuai dengan apa yang dilakukan C. Tapi kalau yang diomongin A dan B ini kepada orang lain atau salah satu A ngomongin B yang tidak dilakukan oleh C, itu namanya fitnah. Itu namanya fitnah. Kalau sesuai perkataannya dengan kelakuan yang disebutnya atau dirasani, itu namanya ghibah. Tapi kalau tidak sesuai, itu namanya fitnah. Itu juga menggugurkan pahala berpuasa. Kemudian yang menggugurkan lagi adalah sumpah palsu. Sumpah palsu di sini misal seorang pedagang baju, kemudian ada seorang pembeli yang mau membeli baju tersebut. Ditulis di bandrolnya 60.000. Sama pembeli itu ditawar. Maklum, Indonesia memang tradisi tawar-menawar itu masih begitu populer. Pokoknya apa aja itu ditawar. Akhirnya ditawar. 40.000 boleh nggak? Sama penjual itu nggak boleh 60.000. Pembelinya bilang 40.000, dalam 40.000. Penjualnya akhirnya bersumpah, demi Allah, saya ambil di suppliernya itu harganya 50.000. Atau penjualnya juga bersumpah, sumpah demi Allah, ini tadi ada yang mau membeli 55.000, nggak saya kasih. Tapi ternyata dia ambil di supplier harganya cuma 20.000, dia sumpah palsu. Kok ternyata
belum ada yang menawarnya sama sekali, berarti dia sumpah palsu. Supaya dagangannya itu dibeli oleh pembeli dengan harga 60 tersebut. 60.000 tersebut itu namanya nggak boleh sumpah palsu. Nah, jadi pedagang ya pedagang yang jujur. Nah, gimana menghindari sumpah palsu? 60.000 Pak, pas. Ini nggak boleh kurang, pas. Itu aja. Kalau sampean mau minat silahkan dibeli 60.000. Kalau enggak ya sudah. Tuh, gitu saja. Supaya apa? Menghindari sumpah palsu. Sumpah palsu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau mungkin ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, langsung ditegur saja. Supaya video ini atau rekaman ini atau ngaji ini segera dihapus karena banyak salahnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tumsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tumsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tumsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.